Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan saat ini juga kembali tersambung melalui sambungan telepon juru bicara KPK Johan Budi yang saat ini berada di gedung KPK. Bang Johan? Ya, halo. Ada pernyataan dari Majelis Hakim yang tadi juga dikutip sama Patra M. Zain, kuasa hukum dari Anas Urbaningrum yang mengatakan bahwa KPK tidak punya hak sebetulnya untuk ngurusin kasus TPPU. Tanggapannya? Ya, bukan hak kali, kewenangan maksudnya. Oh ya, kewenangan lah, bolehlah seperti itu. Kewenangan. Bukan yang boleh, benar, ya? benar kewenangan, bukan hak. Betul. Jadi gini, ada beberapa kasus KPK yang ditangani oleh KPK yang kemudian juga ada dissenting opinion terkait dengan kewenangan KPK menangani TPPU. Seperti sebelumnya kasus kalau nggak salah Pak Joko Susilo juga ada satu hakim yang dissenting opinion. Tapi yang menjadi keputusan tentu adalah keputusan majelis ya, bukan satu dua orang. Bahwa ada dissenting opinion itu sah-sah saja bahwa mereka menganggap bahwa KPK tidak berwenang untuk menuntut TPPU, hanya berwenang melakukan penyidikan. Tapi artinya kasus-kasus TPPU sebetulnya beberapa kasus sudah pernah dilakukan ya. Loh kan dan Pak Joko itu, Pak Lutfi itu sudah ditingkat inkrah ya, dikasasi. Dan itu mestinya menjadi semacam jurisprudensi seperti itu Bang Johan? Iya, makanya tadi saya Bapak itu mau memahami itu, karena ini sudah sampai ke tingkat kasasi atau sudah berkekuatan hukum tetap. Baik. Ya, Bang Patra. Ya. Bukankah, ya Pak Rudi? Ya, bukankah putusan majelis-majelis sebelumnya terkait kasus-kasus sebelumnya KPK juga pernah punya kewenangan untuk menangani kasus TPPU, ini mestinya menjadi semacam jurisprudensi. Artinya ini tidak perlu dipermasalahkan lagi. Ya, itu selama tetap tidak ada undang-undangnya ya, dengan adanya majelis yang juga berpikir dan juga punya keyakinan, sepanjang itulah ada dissenting opinion. Ya, sepanjang itu ada berbeda pendapat. Anda tidak melihat yang bisa dilakukan sebagai apa namanya? Jurisprudensi itu, Pak, jurisprudensi dari hasil putusan yang kokoh. Ya, yang bisa diuji ya, bukan berdasarkan satu putusan di mana majelisnya tidak bulat. Kalau begitu ya nanti bahaya kalau dijadikan jurisprudensi. Kan sebenarnya adalah itu kritikan, ada satu dissenting opinion yang menyatakan tidak memiliki kewenangan penuntutan. Kalau penyidikan tidak ada masalah. Yang penuntutan ini, bahkan misalnya untuk memblokir dan seterusnya, mesti itu ada izin dari Kejaksaan Agung. Tidak bisa KPK melakukan itu. Harus misalnya ada izin dari Kejaksaan Tinggi. Itu membuktikan bahwa ya kewenangan itu ada dalam penyidik. Penyidiknya siapa? Penyidik penuntut ya. Penuntut itu di bawah lembaga kejaksaan, begitu loh. Nah, jadi kalau dianggap bahwa dissenting itu bisa jadi jurisprudensi, ya jurisprudensi itu kalau yang namanya satu putusan itu kokoh, ya, dan bisa diikuti oleh majelis-majelis yang lain juga secara utuh. Tetapi kalau ada misalnya seperti itu, ya akan sulit dia jadikan satu jurisprudensi. Itu Pak satu. Ahyar, tanggapannya Kedua, soal ini. Apakah memang kedua KPK juga, ya, silakan. tadi ada putusan ya bahwa untuk pencabutan ya kan dituntut juga Pak Anas. Pencabutan untuk dipilih menduduki jabatan publik ya. Nah, oleh majelis tadi dikesampingkan tuntutan semacam itu. Ya, sebagai seorang politisi, ya beliau menganggap itu putusan sebagai tuntutan sebagai untuk dicabut hak politiknya itu justru mahkota. Ya, jadi kenapa ketika dikesampingkan beliau menyatakan ya kita akan terus bekerja. Bang Patra, ini ada Pak Ahyar Salmi yang akan menanggapi. Apakah memang KPK tidak punya hak untuk tidak punya kewenangan untuk menangani kasus TPPU? Selamat malam Bung Patra dan Bung Johan. Malam Pak Ahyar, malam Pak. Ini memang selalu ada perdebatan. Paling tidak itu tertuang di dalam bentuk keputusan. Ada dua. Ada yang mengatakan bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Ada yang mengatakan dia hanya menyidik dan menuntut.
Selalu ada dua hal ini. Nah, kalau ditanya pendapat saya landasannya ini tadi ya, ada kalanya kita juga melihat itu dari majelis hakim yang keempat kalau nggak salah sudah dikemukakan tadi, dikritisi bahwa peradilan cepat, sederhana dan biaya murah nggak tepat dilakukan. Tapi saya melihat untuk cepat, tepat dan biaya murah itu apa salahnya? Kemudian juga ada azas hukum itu atau tujuan hukum itu adalah kemanfaatan. Nah, kalau manfaatnya lebih besar digabung, kenapa tidak? Karena kalau dilakukan penyidikan oleh orang yang satu, dituntut oleh yang lain, jauh akan lebih bagus menurut hemat saya dituntut oleh disidik dan dituntut oleh orang yang sama. Itu akan jauh lebih bagus. Toh akhirnya nanti ya terbukti atau tidak terbukti. Saya ngelihat itu. Jadi azas kemanfaatan. Jadi bukan masalah kewenangan lagi yang dipermasalahkan, tapi apakah memang terbukti atau tidak terbukti? Kewenangan enggak. Maksudnya dia berwenang atau tidak. Memang secara limitatif dengan eksplisit tidak dikatakan di situ. Tapi berdasarkan azas manfaat tadi, peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Kalau ini kan tidak sederhana lagi. Tadi ada pernyataan yang menarik dari Bang Patra bahwa kalau ada dissenting opinion berarti ini putusan hakim yang tidak kokoh sebetulnya. Kalau kita melihat kasus-kasus sebelumnya, sebetulnya kan ada kasus-kasus Pak Joko Susilo yang seperti Pak Johan tadi katakan, ada kasus pencucian uangnya juga di sana. Nah, apakah memang ada dissenting opinion ini tidak membuat putusan hakim ini, putusan majelis hakim itu tidak bisa menjadi acuan bagi kasus-kasus berikutnya? Ya, kembali kepada yang melihat dan menilainya. Bisa mengatakan dapat, bisa juga mengatakan tidak. Yang tidak ini dibilang tidak bulat, ini lonjong. Yang ini itu adalah bulat. Yang bulat pun juga di Indonesia ini kita kan tidak menganut azas preseden. Hakim-hakim yang berikutnya tunduk terhadap keputusan hakim terdahulu. Jadi nggak ada. Walaupun ada itu jurisprudensi, hakim yang lain tidak mutlak ikut terhadap keputusan itu. Boleh saja dia berbeda. Dan boleh juga dia ikut. Baik. Sama. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti.